Kenapa manusia punya pendapat dan keputusan yang berbeda-beda, bahkan saat menghadapi situasi yang sama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kenalin, nama aku Felina Nur Habibah atau panggil aja aku Felin. Di video ini aku bakal ngebahas salah satu teori komunikasi yang setidaknya akan ngejawab pertanyaan kenapa sih atau apa sih yang terjadi pada proses komunikasi, kenapa informasi yang kita sampaikan atau upaya persuasi yang kita lakukan itu diterima dengan cara yang berbeda-beda atau bahkan ditolak dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai informasi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori Komunikasi 2 yang diampu oleh Ibu Betty Tresnawati. Dalam pengerjaannya, aku bersama-sama dengan teman-teman kelompok 1, diantaranya ada Raika Dwi Aryani, Rosa Rifah, dan juga Putri Puspitasari. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke teorinya. Social Judgment Theory. Teori ini dikembangkan oleh Muzaffer Sherif, seorang pendiri psikologi sosial modern dari Oklahoma University. Muzaffer lahir pada tanggal 29 Juli 1906. Sampai saat ini lebih dari 60 artikel dan buku sudah dibuatnya. Beberapa karyanya yang populer diantaranya buku The Psychology of Social Norms, buku Intergroup Conflict and Cooperation The Roberts-Cave Experiment, dan buku Group Conflict and Cooperation Their Social Psychology. Secara ringkas, teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial dan isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Proses mempertimbangkan isu atau objek sosial tersebut menurut Sherif berpatokan pada kerangka rujukan yang dimiliki seseorang. Kerangka rujukan inilah yang pada gilirannya menjadi jangkar untuk menentukan bagaimana seseorang memposisikan suatu pesan persuasif yang diterima. Ketika input yang diterima ini sejalan dengan kerangka berpikir seseorang, maka input tersebut ada kemungkinan untuk diterima. Sebaliknya, apabila input yang didapatkan ini berseberangan dengan kerangka berpikir informasi yang sudah ada pada diri seseorang, maka input ini akan menjadi penolakan atau akan terjadi penolakan terhadap input ini. Dan bahkan untuk beberapa orang, ketika mereka tidak mempunyai urgensi atau keterlibatan yang cukup besar, input ini bahkan diacuhkan dan hanya menerima tanpa adanya persetujuan atau penolakan. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Muzaffer Sherif yang mengatakan bahwa terdapat 3 rujukan dalam memproses sebuah stimulus. Rujukan yang pertama adalah latitude of acceptance atau garis lintang penerimaan. Ini adalah sebuah kondisi ketika stimulus atau input yang diberikan sesuai dengan pemahaman, keyakinan, atau kerangka rujukan yang dimiliki. Dalam garis lintang ini, rangkaian posisi sikap dapat diterima atau ditolerir oleh individu dan ada kemungkinan stimulus itu akan diterima. Berbeda dengan latitude of acceptance, latitude of rejection adalah sebuah rangkaian posisi sikap tidak dapat diterima oleh individu. Semakin seseorang merasa terlibat dan memiliki urgensi dalam suatu situasi, dia akan menjadikan dirinya sebagai sebuah patokan atau standar penolakan stimulus. Penolakan ini akan terjadi ketika stimulus bertentangan dengan kerangka rujukan. Yang ketiga adalah latitude of commitment. Ini merupakan sebuah posisi yang tidak termasuk ke dalam 2 lintang sebelumnya, di mana stimulus yang didapatkan ini tidak ditolak dan juga tidak diterima atau hanya bersikap netral. Ketiga rujukan tersebut menghasilkan efek komunikasi diantaranya. Yang pertama adalah efek asimilasi, di mana isu atau stimulus diterima meskipun tidak sungguh-sungguh mirip dengan kerangka yang dimiliki. Yang kedua adalah efek kontras, di mana isu atau stimulus ditolak karena tidak sesuai dengan kerangka yang dimiliki. Ringkasan teori atau asumsi dasar dari social judgment theory diantaranya,
Yang pertama, manusia tidak akan menerima suatu pesan secara mutlak sebelum melakukan penilaian berdasarkan apa yang selama ini diyakininya. Yang kedua, perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, proses mempertimbangkan isu atau objek sosial tersebut berpatokan pada kerangka tujuan yang dimiliki seseorang. Proses penerimaan ini juga bergantung pada tingkat keterlibatan ego seseorang, di mana biasanya ketika keterlibatan ini tinggi, akan semakin kecil pula kemungkinan seseorang untuk dipersuasi atau diberikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau kerangka berpikirnya. Social judgment theory dapat digambarkan melalui skema teori, di mana berbagai aspek dari suatu isu itu diserap oleh ego involvement atau sebuah keterlibatan ego, yang setelahnya itu diserap lagi oleh suatu garis lintang, baik itu penerimaan, penolakan, atau sebuah komitmen, yang pada akhirnya menghasilkan efek baik itu asimilasi maupun efek kontras. Social judgment theory dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dalam suatu desa, ada satu orang bernama Dadang yang merasa bahwa pendidikan di desanya itu sangat minim dan juga sangat tidak layak. Dia menginginkan sebuah perubahan dari segi pendidikan, di mana agar orang-orang di sana, anak-anak di sana dapat mengenyam pendidikan yang layak, kemudian juga dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin sehingga desa tersebut akan semakin maju di masa yang akan datang. Dalam suatu waktu di desa tersebut diadakan sebuah pemilihan, di mana dalam pemilihan tersebut ada dua calon. Yang pertama, calon tersebut mengajukan atau menawarkan sebuah pembangunan dari segi pendidikan, dan yang kedua itu mengajukan atau menawarkan pembangunan dari segi infrastruktur. Bagi Dadang, dia akan memilih calon yang A karena dia punya urgensi atau keterlibatan untuk mewujudkan pendidikan di desa tersebut agar semakin maju. Maka dengan persepsinya yang sudah dimiliki tadi, dia pada akhirnya mempunyai sikap untuk memilih calon yang A. Baik, sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.